Selamat siang saudaraku, selamat sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira, dan hati yang gembira adalah obat yang paling jahat. Saya baru melihat ada demo sekelompok masyarakat yang meminta agar TPL dibuka kembali. Dalam arti sekelompok masyarakat ini, kalau saya lihat dari cara bicaranya juga orang Batak, yang berarti mereka sangat mendukung kalau TPL itu terus beroperasi dan menggundulin hutan-hutan di Tanah Tapanuli, yang nanti akibat penggundulan itu terjadilah erosi dan lain sebagainya. Jadi kalian yang berdemo yang meminta TPL dibuka kembali, saya menyampaikan kepada kalian, masih banyak pekerjaan yang bisa kalian kerjakan. Masih bisa kalian bekerja sebagai tukang beca, masih bisa kalian bekerja sebagai tukang butut, masih bisa kalian bekerja sebagai bangunan, masih bisa kalian berjualan dan lain sebagainya. Ya, cukup sudah hutan Tapanuli itu berpuluh-puluh tahun ditebangin. Jangan perutmu aja yang kau pikirin, jangan dapurmu aja yang kau pikirin. Kau harus pikirin juga apa yang akan terjadi kalau hutan di Tapanuli terus digundulin. Ya, jadi manusia itu jangan terlalu egois. Kau pikirkan, berpuluh-puluh tahun TPL itu sudah ada menebangi hutan. Akibat penebangan hutan itu, kalau kau pergi ke Parapat sekarang dan lain sebagainya, udara tidak sejuk lagi. Akibat penebangan hutan itu, pohon-pohon sudah gundul. Akibat penebangan hutan itu, mungkin air Danau Toba sudah mulai surut. Dan akibat penebangan hutan itu, bahkan ada nanti penebang-penebang liar yang akibatnya bila terjadi hujan lebat di gunung akan mendatangkan bencana alam dan akan memakan korban jiwa. Jadi kalian, apalagi kalian orang Batak, sudahlah ya. Jangan pikirin perut kalian sendiri. Jangan mikirin dapur kalian sendiri. Kalian harus mikirin juga kelestarian lingkungan yang ada di Tapanuli. Ya. Kalian jangan menjadi orang suku Batak yang merusak hutan Tapanuli tersebut. Sudah berpuluh-puluh tahun. Kalau kalian bilang untuk dapur pekerjaan kalian, banyak pekerjaan sekarang yang bisa kalian kerjakan. Mulai kalian bertani, menarik beca, tukang korek paret, bangunan, berjualan dan lain sebagainya. Ya, kalian pikir hutan itu nggak penting bagi kelestarian kelangsungan daripada masyarakat Tapanuli? Berapa orang rupanya kalian yang dipecat, yang ditutup gara-gara TPL ditutup? Ada 50.000, 100.000? Ada. Coba berapa orang? Tapi ketika hutan lindung, hutan gundul ditebangi berpuluh-puluh tahun oleh TPL, apa yang terjadi? Ya? Nyawa masyarakat bisa juga terancam kalau hujan lebat. Ya, udahlah. Jangan cari panggung, cari apa. Ya, seharusnya kalian malu sebagai orang Batak. Kalian seharusnya malu. Kalian harus mendukung perjuangan TPL itu dari dulu. Sebagai orang Batak malu. Kau anak Niraja atau Buruni Raja, ya. Kalau kau mengatakan kau anak Niraja, kau harus dukung itu penutupan TPL. Kalau kau mengatakan Buruni Raja, kau harus dukung itu penutupan TPL. Kan masih banyak lagi hutan-hutan di Aceh dan di mana-mana yang bisa ditebangin untuk kebutuhan Indorayan tersebut, ya. Ini udah pemerintah sudah menutup, kau demo pula untuk dibuka. Siapa yang membayar kau untuk demo supaya dibuka? Hah? Sudahlah. Kita selamatkan hutan kita selamatkan Tapanuli untuk pelestarian anak cucu kita, untuk menghindari terjadinya bencana alam dan erosi dan lain sebagainya, agar udara dan Tapanuli tetap segar. Inilah yang penting, ya. Kau bicara pekerjaan, masih banyak pekerjaan yang bisa kau kerjakan. Yang ada bukan mau itu yang kau pikirkan. Mungkin kau yang tim demo itu, yang oratornya itu mungkin kau dibayarlah. Makanya kau berorator meminta supaya TPL dibuka. Ya, malu. Kalau saya lihat tadi bicaramu tuh kau pasti orang Batak. Jadi kalau ada orang Batak yang mengaku orang Batak bermarga,
mendukung dibukanya kembali TPL ini? Ini yang harus dipertanyakan. Misinya apa? Sudah bisa saya pastikan itu misinya hanya uang. Mana peduli dia dengan lingkungan pelestarian hutan yang ada di Tapanuli. Mana peduli dia kalau seandainya terjadi erosi, banjir yang kayak kemarin. Mana peduli dia kalau udara Tapanuli semakin tidak sejuk lagi. Kan itu, ya, itu yang membuat orang-orang Batak ini, ya, banyak yang tidak sadar, hanya memikirkan perutnya. Ya sudah, tahu boleh lah. Saya Batak, ya, saya lahir di Medan, ya, saya aja lahir di Medan, besar di Medan, sekolah di Medan, dan banyak menghabiskan waktu di luar. Saya peduli dengan Tapanuli sana. Saya peduli gimana dengan kalian yang tinggal di sana. Jadi masyarakat Tapanuli jangan lagi dibuka itu TPL Indurayan. Sudah, mereka sudah cukup 45 tahun kalau saya tidak silap beroperasi di situ. Ya, apa efeknya sama masyarakat? Biarlah selama berpuluh tahun dulu, biar tumbuh lagi hutan di Tapanuli. Ya, saya meminta kepada orang-orang kita, orang Batak, ya, kita yang harus menjaga hutan kita. Kita harus melestarikan hutan kita. Kita yang harus melestarikan budaya kita. Kita yang harus melindungi budaya kita. Makanya saya katakan, kalau enggak kita yang mengurusi semua, mana mungkin suku Jawa, suku Minang, suku yang lain mau mengurusi Tapanuli, ya. Jadi kepada yang pendemo, yang orator, ya, kalian jangan banyak kali cakap kalian mau masalah pekerjaan dan segala macam. Kalian jangan hanya memikirkan perut kalian. Kalian silakan cari pekerjaan yang lain. Hutan Tapanuli udah pas itu pemerintah menutupnya. Biarkan dulu selama 50 tahun ke depan hutan Tapanuli ini tetap terjaga lestari. Demi siapa? Demi anak cucu kita. Demi siapa? Demi kelangsungan tanah leluhur kita Tapanuli. Bila perlu orang-orang Batak sekarang bersepakat, kita paksa pemerintah kembalikan provinsi Tapanuli. Kembalikan provinsi Tapanuli. Supaya apa? Supaya Tapanuli itu menjadi satu provinsi. Kalau dia jadi satu provinsi, dia bisa mengurus sendiri keuangannya, bisa membuat peraturan tersendiri. Misalnya setiap anak-anak sekolah wajib berbahasa Batak, setiap anak sekolah wajib tulisan Batak, dan setiap anak sekolah wajib belajar tentang budaya Batak, dan banyak yang harus dipelajari, dilestarikan budaya Batak. Karena kalau tidak dilestarikan, maka lambat laun akan punah. Sekarang aja banyak anak-anak muda Batak tidak bisa bicara bahasa Batak. Banyak anak muda Batak sekarang tidak tahu tulisan Batak. Seperti saya sendiri, saya tidak tahu tulisan Batak. Saya tidak tahu kerugian sama siapa, kerugian sama saya kan. Makanya sangat penting Provinsi Tapanuli dikembalikan. Orang-orang Batak itu harus bersatu. Jangan sikit-sikit, ya, dikasih uang sedikit untuk berdemo, dikasih uang sedikit untuk menyuruh supaya TPL dibuka, lakukan. Uang memang penting, tapi uang bukan segalanya. Khusus untuk Tapanuli dan Provinsi Tapanuli, kita jangan bicara uang. Kita bicara kelestarian hutan milik leluhur kita, Tapanuli. Kita bicara bahwa Provinsi Tapanuli itu sudah ada saat zaman Belanda. Kenapa zaman Indonesia Provinsi Tapanuli bahkan tidak ada? Ini kan terjadi ketidakadilan. Ini kan terjadi ketidakadilan kepada suku Batak, suku Tapanuli. Ya, jadi saya sangat berharap kalian semua yang berdemo meminta TPL dibuka, kalian jangan korbankan hutan lindung Tapanuli, keselamatan masyarakat demi perut sejengkal kalian. Kalian cerita pengangguran, masih banyak pekerjaan yang menantikan kalian. Pekerjaan di MBG, pekerjaan korek paret, pekerjaan jual koran, pekerjaan kebersihan, banyak pekerjaan. Ya, oke. Bagi yang sarjana silakan kerja di kantor. Kalau nggak wirausaha. Jangan sesuatu yang sudah ditutup mau kau suruh buka. Siapa yang nyuruh kau? Udah bagus itu, luar terlalu lama TPL di situ. Salam selesai saya Ketua Yayasan Pemulihan Bangsa. Mereka.